Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Nita Listiani dan rekan saya Gufron Fadilah insya Allah akan memaparkan materi mengenai kesehatan lingkungan. Pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan kita di muka bumi ini. Karena lingkungan adalah tempat di mana pribadi itu tinggal. Lingkungan yang sehat dapat dikatakan sehat bila sudah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat. Kesehatan lingkungan yaitu bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dalam keseimbangan ekologis. Selanjutnya ada syarat-syarat lingkungan yang sehat. Syarat yang pertama yaitu keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Nah, kalau sudah pasti kebersihannya, dimasak dengan suhu 1000 derajat Celcius hingga bakteri yang di dalam air tersebut mati. Yang kedua yaitu keadaan udaranya. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan. Contohnya, oksigen dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya zat karbon dioksida. Yang terakhir yaitu keadaan tanahnya. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, mengolah tanah sebagaimana mestinya. Yang keempat, menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan? Nah, tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan yang pertama yaitu untuk mengurangi pemanasan global. Nah, contohnya dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, maka kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global. Karbon, zat oksigen yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan, dan zat tidak langsung zat karbon dioksida yang menyebabkan atmosfer bumi berlubang. Nah, ini semua nanti terhisap oleh tumbuhan dan secara langsung zat oksigen yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati oleh manusia untuk kita bernafas. Yang kedua yaitu tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan untuk menjaga kebersihan lingkungan, sudah tentu. Nah, lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya supaya tetap sehat. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Faktor-faktor dalam membangun rumah. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan saat membangun rumah adalah tentu lingkungan. Karena kenapa? Karena dengan menggunakan lahan untuk membangun bangunan, berarti sebenarnya kita sudah mengurangi ruang hijau atau tempat tumbuhnya tanaman. Nah, tanaman dan tanah memiliki peranan yang sangat penting, yaitu sebagai penahan dan penyimpan air tanah yang dapat mengurangi banjir. Kemudian di sini kita bahas ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dalam membangun rumah. Yang pertama yaitu faktor lingkungan berupa fisik, biologis maupun lingkungan sosial. Maksudnya yaitu membangun suatu rumah harus diperhatikan tempat di mana rumah itu didirikan. Apakah di pegunungan ataukah di tepi pantai, di desa atau di kota, apakah daerahnya dekat gunung berapi, apakah bebas dari bencana alam, apakah daerahnya yang rawan bencana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kemampuan ekonomi masyarakatnya. Nah, untuk tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, hal ini dimaksudkan rumah yang dibangun itu berdasarkan kemampuan keuangan penghuninya, sudah tentu. Jadi, untuk itu maka bahan-bahan setempat yang murah misalnya bambu, kayu, atap, dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu penentuan dan pemilihan lokasi. Nah, ini sangat penting karena sebelum membangun rumah kita sudah seharusnya untuk menentukan dan memilih lokasi di mana kita akan membangun rumah tersebut dengan cara mengamati sebuah lingkungan seperti jaringan jalannya, jaringan listriknya, ketersediaan airnya, aliran sungai, akses jalannya ada atau tidak, akses saluran airnya ada atau tidak, dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir yaitu kebijaksanaan atau peraturan pemerintah yang menyangkut tata guna tanah. Nah, untuk yang keempat ini biasanya adanya di perumahan-perumahan. Misalnya bagi perumahan masyarakat pedesaan ini belum merupakan problem, namun untuk masyarakat di perkotaan yang menempati perumahan-perumahan ini sudah menjadi masalah yang besar. Jadi harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut tata guna tanah. Berikutnya yaitu komponen-komponen rumah yang sehat. Yang pertama yaitu dari segi bangunan, bahan bangunannya. Bahan bangunan yang digunakan itu tentu bahan bangunan yang terbuat dari bahan-bahan yang aman, tidak mengandung zat yang berbahaya untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya, komponen dan penataan ruang rumah. Nah, syarat rumah sehat berikutnya yaitu dari segi komponen rumah harus memenuhi persyaratan fisik serta biologis. Contohnya, untuk lantainya harus menggunakan lantai yang sifatnya kedap air, tidak mudah yang mudah dibersihkan. Kemudian untuk ruang tidurnya, ruang keluarga itu harus menyertakan ventilasi, harus dilengkapi dengan ventilasi untuk mengatur sirkulasi udara. Kemudian pada bagian dinding kamar mandi dan tempat mencuci itu harus diperhatikan, sifatnya harus kedap air dan mudah dibersihkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pencahayaan. Nah, diperlukan pencahayaan untuk hunian tempat tinggal, meliputi pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan. Pencahayaan alami bisa kita dapatkan dari sinar matahari langsung. Untuk pencahayaan buatan kita dapatkan dari penggunaan lampu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kualitas udara. Untuk kualitas udara yang baik di dalam rumah yaitu tidak melebihi beberapa ketentuan yang sudah diatur. Jadi ketentuan tersebut meliputi suhu udara yang nyaman berkisar antara 18 derajat hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya berada di kisaran 40% hingga 70%. Selanjutnya yaitu ventilasi. Ventilasi ini sangat penting ya dalam komponen rumah yang sehat. Penggunaan ventilasi yang cukup juga dapat menghasilkan sirkulasi udara yang baik. Nah, ventilasi juga menjadi kriteria rumah sehat dari Kemenkes yang diatur sebagai berikut. Nah, untuk luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantainya. Kemudian terhindar atau tidak adanya binatang penular penyakit seperti tikus. Nah, itu kan merupakan salah satu binatang yang dapat menularkan penyakit kepada manusia. Bahkan banyak kasus yang fatal terjadi akibat banyak tikus yang bersarang di dalam rumah. Sehingga perlu dipastikan bahwa tidak ada binatang-binatang penular penyakit bersarang di dalam rumah kita. Selanjutnya yaitu ada air. Nah, untuk ketersediaan air bersih di dalam rumah ini harus mencakup kapasitas minimal 60 liter per hari per orang. Nah, dipastikan bahwa kualitas air yang dimiliki oleh kita memenuhi persyaratan kesehatan air yang bersih, sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan kita, untuk makan, minum, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada sarana penyimpanan makanan. Nah, tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tempat penyimpanan tersebut juga harus dipastikan higienis ya, agar tidak mengganggu kesehatan penghuni rumahnya. Dan yang terakhir yaitu limbah. Untuk limbah cair yang berasal dari rumah harus tidak mencemari sumber air yang ada. Nah, selain itu tidak juga menimbulkan bau serta tidak mencemari permukaan tanah. Kemudian untuk limbah padatnya harus kita kelola dengan baik supaya tidak menimbulkan bau. Jadi tidak mencemari permukaan tanah serta air yang ada di dalam tanah. Fasilitas air sehat. Air sangat penting bagi kehidupan manusia.
Di dalam tubuh kita terdiri sebagian besar dari air. Tubuh orang dewasa sekitar 55-60% berat badannya terdiri dari air. Untuk anak-anak sekitar 65% dan untuk bayi sekitar 80%. Kebutuhan manusia akan air sangatlah kompleks, antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Di antara kegunaan-kegunaan air tersebut, yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Oleh karena itu, untuk keperluan minum termasuk untuk masak, air itu harus mempunyai persyaratan khusus agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia. Nah, agar air minum tidak menyebabkan penyakit, maka air tersebut hendaknya diusahakan memenuhi persyaratan kesehatan. Setidaknya diusahakan mendekati persyaratan tersebut. Selanjutnya, persyaratan seperti apa sih agar air tersebut dikatakan sehat? Yang pertama yaitu syarat fisik. Nah, secara fisik, air bersih haruslah jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, atau rasanya harus tawar. Yang kedua yaitu syarat kimia. Air yang bersih tentu tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia dalam jumlah yang melampaui batas. Secara kimia, air bersih tidak boleh terdapat zat-zat yang beracun, tidak boleh ada zat-zat yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada diri manusia. Syarat yang terakhir yaitu syarat bakteriologis. Air bersih tentu tidak boleh mengandung kuman-kuman patogen dan parasitik seperti kuman-kuman tipes, kolera, disentri, dan gastroenteritis. Komponen kesehatan lingkungan yang lainnya yaitu adanya sumber air minum. Nah, karena ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sumber air minum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu air angkasa. Yang dimaksud dengan air angkasa yaitu air hujan. Nah, air hujan ini merupakan sumber air utama yang ada di bumi. Yang kedua, air dari permukaan. Nah, air dari permukaan itu meliputi badan-badan air semacam sungai, danau, telaga, waduk, rawa, air terjun, dan sumur permukaan. Sumber air yang terakhir yaitu air tanah. Air tanah atau groundwater berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan mengalami proses filtrasi secara alamiah. Sebagai contoh, sumber air minum dari air tanah ini kita bisa jumpai sehari-hari, yaitu contohnya adalah sumur, ya seperti itu. Berikutnya ada tahapan-tahapan dalam pengolahan air minum sederhana. Tahapan yang pertama yaitu di unit penampungan awal atau intake. Unit ini berfungsi sebagai tempat penampungan air langsung dari sumber airnya. Yang kedua yaitu unit pengolahan atau water treatment. Dari unit pengolahan ini ada beberapa tahapan lagi. Yang pertama yaitu tahap koagulasi, yang kedua tahap flokulasi, yang ketiga tahap pengendapan, dan yang terakhir yaitu tahap penyaringan. Kemudian untuk tahap selanjutnya yang terakhir yaitu di unit penampungan akhir. Nah, setelah masuk ke tahap unit penampungan akhir, berarti air sudah siap untuk didistribusikan ke masyarakat. Tempat umum dan pengelolaan makanan atau kita singkat dengan TUPM. Tempat-tempat umum dan tempat umum pengelolaan makanan merupakan suatu sarana yang dikunjungi oleh banyak orang dan berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit. TUPM meliputi hotel, restoran, pasar, dan lain sebagainya. Sedangkan TUPM yang sehat adalah tempat umum dan tempat pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu harus memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, luas lantai atau luas ruangan harus disesuaikan dengan banyaknya pengunjung yang hadir dan memiliki pencahayaan ruang yang memadai. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan dari perkuliahan kita hari ini ada manfaat, ada berkah, dan ada ilmu yang didapat dari perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.